Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Puton TV dimanapun panjenengan sedaya berada, yang kami muliakan, di sore ini kita masuk di kajian tentang keilmuan dan perilaku yang sering disebutkan secara urutan-urutannya dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali, disebut dengan syariah, thariqah, haqiqat, dan ma'rifah. Urutan ini yang sudah banyak dikenal oleh halayak umum para pengkaji dan sangat ngetren di wilayah para santri dan orang awam juga. Biasa menyebut syariat, thariqat, haqiqat, ma'rifat. Ini urutan yang disusun oleh Imam Ghazali. Kalau yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani beda lagi. Dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan susunan dengan syariah, thariqah, ma'rifat, dan hakikat. Jadi yang hakikat itu yang keempat, yang ma'rifat yang ketiga. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Imam Ghazali, ya ini yang sudah terkenal. Yang ketiga hakikat, dan yang keempat ma'rifah. Ini dari dasar keulamaan. Kalau dari dasar riwayah, di dalam Saripati Al-Qur'annya maupun riwayatnya itu hanya terbagi menjadi tiga, yaitu syariah, hakikat, ma'rifah. Ini yang versi Al-Ghazali. Syariat, hakikat, ma'rifah. Ini sesuai dengan sebuah riwayat dalam menjelaskan tentang Islam, iman, dan ihsan. Islam wilayah syariah, iman wilayah haqiqah, dan ihsan adalah wilayah ma'rifah. Ini di wilayah menurut riwayat yang telah diriwayatkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Untuk penjembatannya, perjalanan rohani manusia, kenapa kok terbaginya menjadi tiga saja di dalam riwayah? Ya karena memang komponen manusia tiga. Satu jasmani, dua jiwa, tiga rohani. Ini udah nafsaniyah, kemudian rohaniyah. Yang kemarin di konten yang lalu kami sebutkan dengan bahasa Al-Quran, Al-Miskah, jasad, jasmaniyah, Az-Zawjah, kaca itu jiwa, dan Al-Misbah, rohaniyah, nurul iman. Ini kalau di wilayah versi Al-Quran surat An-Nur 35. Di wilayah riwayat Sayyidina Umar, Islam, iman, ihsan. Kemudian di wilayah ulama berkembang menjadi empat. Kenapa harus empat? Karena sulitnya menemukan antara syariah dan hakikat. Sehingga perjalanan spiritual untuk menjembatani, menemukan antara gelombang syariah dengan gelombang hakikat itu sangat sulit. Sehingga dirumuskanlah para pengkaji-pengkaji Islam seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan mursyid-mursyid terdahulu seperti Imam Ghazali dan lain sebagainya. Di masanya akan tercetus sebuah pemahaman fan keilmuan yang disebut dengan thariqah. Thariqah kalau orang umum mengartikan jalan. Sebenarnya dalam etimologinya kalau thariqun
tanpa ta itu artinya jalan. Thoriqun. Tapi kalau thoriqatun ada taknya itu sering dimaknai bukan jalan, tapi metode. Metodologi. Ya metode. Jadi thoriqah itu metode keilmuan yang menyambungkan, memahamkan antara hubungannya syariat dan hakikat. Ini namanya ilmu atau metode. Nah, metode keilmuan ini, disebut dengan thoriqah. Jadi bukan jalan, itu metode. Makanya di wilayah thoriqah, metode yang paling kenceng untuk menemukan syariat dan hakikat, itu yang paling utama metode, itu adalah tazkiyatun nafsi. Membersihkan nafsu. Membersihkan jiwa. Artinya apa? Ketika jiwa itu ternodai dengan dosa-dosa lahiriah, dosa-dosa yang sifatnya batiniah, maka efek dari dosa ini sendiri, gelombangnya yang cerah kacanya tadi menjadi busem. Menjadi terhalangi oleh titik-titik plak-plak hitam. Jadi plak-plak hitam itu akan menghalangi munculnya cahaya dari keimanan dalamnya. Oleh karena itu hitam ini harus dibersihkan. Nah, pembersihan ini dinamakan tazkiyatun nafsi. Itu di masa dulu. Di masa Imam Ghazali ke sini ketika belum ada dahsyatnya fitnah Dajjal. Dan dikira zaman ini seperti itu, lebih dahsyat, bukan seperti itu. Cuman ini tidak dipahami oleh pembawa-pembawa thoriqah itu sendiri, yang sayangnya tidak bisa membaca zaman ini kerusakannya di wilayah mana. Di wilayah kalau masuk thoriqah dididik dengan alaqul karimah, taubat, kemudian dididik dengan membersihkan nafsunya dari rodhail, biar gak ngerasani, biar gak ujub, biar gak sombong. Dikira para ulama thoriqah di zaman ini, yang kalau di NU namanya perkumpulannya adalah Jatman, ya, di bawah pemimpinan di Pekalongan ini, itu dikiranya masih seperti itu. Padahal kerusakan zaman ini bukan di wilayah itu. Di mereka itu, para mursyid sekarang itu ketinggalan. Ketinggalan dalam penanganan hal manusia. Karena permasalahan di akhir zaman ini dengan munculnya Dajjal, dan gerakan Dajjal itu ternyata bukan di wilayah maksiat lahiriah saja, bukan di wilayah maksiat akhlakul karimah saja yang membentuk belentong-belentong hitam di wilayah sukma jiwa ataupun kaca ataupun misbah ataupun zujat ini versi Quran, tapi kerusakan di akhir zaman ini bukan di wilayah kotornya kaca, tapi kerusakan akhir zaman ini, kaca aslinya telah digantikan dengan kaca KW. Mana di Puton TV sebagai petunjuk akhir zaman sebelum kemunculnya Al-Mahdi Al-Muntadhir yang dinanti oleh seluruh umat, itu memang harus diawali karena kasih sayang Allah kepada umat, diawali dengan petunjuk akhir zaman. Salah satu petunjuk akhir zaman yang kami sampaikan di Puton TV ini, biar semuanya sadar apa kerusakan zaman ini. Kan selama ini ulama gak menceritakan tentang itu. Ada sih konten yang menceritakan tentang itu. Yang itu rata-rata ya iblisiah mereka itu melihat gejolak zaman juga, sehingga disampaikan lewat kontennya. Itu konten mediasi. Saya apresiasi meskipun itu adalah kepalsuan, tapi penyampaian tentang nasib sukma manusia, sebenarnya kami sudah mengkaji tanpa itu. Kerusakan ini karena dari hasil petunjuk-petunjuk. Tapi kebetulan apa yang saya sampaikan adalah sama dengan yang ada di konten-konten mediasi. Padepokan-padepokan yang sekarang banyak muncul itu tentang masalah penjelasan sukma-sukma manusia. Ya kalau di padepokan itu nggak bisa menyelesaikan tentang orang pemujaan. Karena bukan amanah dia. Lain dengan di Puton TV memang ada tim khusus yang ditunjuk di akhir zaman ini yang diberi kemampuan Allah lebih dalam menyelesaikan tentang orang-orang korban pemujaan dan lain-lain. Ini kami sampaikan yang sangat penting meskipun bolak-balik di wilayah sukma,
itu memang hal ini kurang dipahami oleh ulama. Jadi dalam memahami torekot, mengajarkan torekot kepada umat ya nggak nyambung lah. Karena penyakitnya sudah tambah, tapi metodenya masih tetap aja. Nggak nyambung, sehingga orang yang muja ikut torekot ya masih sama saja. Dia muja, tapi baik torekot. Dia muja kesaktian supaya nggak asli baik torekot. Dianya nggak tahu, mursyidnya juga nggak tahu. Ini permasalahan di bangsa ini sebetulnya. Ini karena kita mayoritas Islam NU, kami sendiri NU, dan tertinggi di wilayah Banom NU itu adalah torekoh yang khusus mestinya membahas tentang masalah spiritual. Kalau kita sampaikan langsung ke sana belum bisa nerima, karena sama-sama masih tidak tahunya hal yang aneh. Makanya kami sampaikan bukan hanya kepada lembaga Banom atau Banom yang terhormat di NU, tapi kepada masyarakat semuanya, bahwa penyakit akhir zaman adalah sukma yang asli diganti dengan sukma yang palsu yang terbuat dari nar. Nah, torekoh ini mendalami itu, menyelesaikan itu. Kerusakan umat itu harus ada mujadid, pembaharu umat. Yang dibaharukan apa? Satu yang diperbaharui adalah wilayah budaya, karena kerusakan ini adalah budaya syirik yang menjalar di masyarakat. Budaya lama syirik yang tidak diterasa, yang akhirnya mengorbankan sukma-sukma manusia, di samping sukmanya para mursyid, sukmanya para kiai, sukmanya para pengasuh pondok pesantren, sukmanya para ustadz-ustadz ini menjadi korban karena ketidaktahuan, dan dianggap itu benar, pada hal efek sampingnya yang bukan main adalah tergantikannya sukma jiwa yang asli manusia menjadi sukma-sukma palsu. Ironis, Pak. Nah, ini yang namanya pembaharu ini akan mereformasi ini, akan merevolusi dari sebuah nasib umat yang semacam ini. Dikembalikan sukma-sukmanya, yang tidak bisa dikembalikan, yang tidak sadar dan malah menentang, ya udah itu menjadi wilayah dari pengadilan alam. Gitu loh. Ini namanya syariat, kehakikatnya itu jelas. Jadi torekotnya itu menjadi metode. Kalau torekot sekarang udah nggak jelas semua. Penyakitnya nggak tahu kok. Nah, kita kan coba ahli torekot, kita semak sebuah kata-kata hikam. Man lam ya'rifisar wako asfisar. Terkenal nggak kata-kata ini? Para mursyid terkenal kan? Para pengaji torekot terkenal. Siapa yang tidak tahu akan hal yang salah, maka dia pasti akan jatuh di hal yang salah tadi. Karena jenengan KB tidak tahu tentang hal kerusakan akhir zaman ini di wilayah sukmanya terganti karena perilaku-perilaku syirik COVID tadi, tentunya Anda sekalian akan jatuh ke situ. Si jatuh tidak tahu, dua tidak mau tahu, dan diingatkan juga tidak mau dengerin. Ini loh akhir zaman, makanya artinya hatos, sumum bukmun umyung, fahum layak, kilun ini mayoritas umat. Dikira yang di bawah itu udah benar semua, nggak tahu penyakit yang bahaya. Makanya sekarang banyak itu tokoh-tokoh, kalau ada nasihat semacam ini, ya apa enggak tidak bisa memutuskan. Hanya seperti yang dikatakan Al-Quran, sikapnya seperti orang kafir. Sumum bukmun umyung fahum layak, kilun. Jadi bisu, budek, dan buta. Bukan hanya itu, akalnya itu sudah tidak bisa main untuk memikirkan hal nasib umat semacam ini. Itu kan menurut Puton TV, menurut guru saya nggak seperti itu. Ya guru saya, Anda nggak tahu kok. Ya nggak seperti itu. Nah, ini kami ingatkan, mari kita kembalikan kesadaran kita bahayanya tentang hilangnya sukma. Ini wilayah toreko. Toreko itu wilayah ulama, wilayah para pengkaji. Toreko untuk menyambungkan antara rasa gelombang syariat dan hakikat itu namanya torekoh. Kalau disebut dengan torekotul awam. Ada torekoh, ada yang torekotul khusus. Itu menurut versi beliau-beliau. Torekotul khusus, khawasul khawas, ataupun torekotul tasawliya wa tasawuf, itu adalah metode menyambungkan antara jalur hakikat dengan jalur makrifat. Jadi tarekat beda, ada dua. Ada tarekat umum, ada tarekat khusus. Yang tarekat khusus tidak diajarkan. Yang tarekat umum ya ini adalah tazkiyatun nufus. Itu membersihkan hati. Kalau sekarang harus ditambah para mursyid.
di samping membersihkan hati kaca tadi, ya kalau kacanya asli. Kalau kacanya sudah KW, dibawa oleh iblis jin siluman, ya yang pertama kali harus dilakukan pada para murid-murid, ya termasuk mungkin mursyidnya sekalian, itu adalah mengembalikan sukma yang asli dengan membersihkan sukma-sukma palsu yang ada di jiwa manusia. Nah, itulah termasuk salah satunya yang dikasih kemampuan oleh Allah. Salah satunya ini adalah tim yang ada di Buton TV. Adapun yang lain misalnya ada yang mungkin saja, tapi kami belum menemukan. Atau menemukan, tapi kami lihat juga kualitasnya tidak itu semu. Kita tidak menutup kemungkinan yang lain bisa. Tapi yang di Buton TV memang menawarkan jasa kepada umat supaya umat itu terselamat. Siap membantu panjenengan sedaya, khususnya para perguruan-perguruan torekoh, para mursyid, karena jenengan saya yakin juga tidak mampu untuk membersihkan itu. Karena itu memang izin dan ahwal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maziyah, keistimewaan diberikan oleh Allah. Syariat, torekoh, hakikat, marifah. Itu versi ya, marifah itu kenal artinya. Makanya di wilayah hak marifat itu ubudullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau marifat itu kenal. Kenal siapa? Kenal dengan Allah. Apa bisa manusia mengenal dengan Allah di dunia? Enggak mungkin bisa. Makanya di dalam riwayat ka'anna, kaya-kaya. Kalau kaya-kaya aja bisa koyo-koyo, seakan-akan. Bahasa riwayat seakan-akan, bukan mengenal sejatinya. Kalau mengenal sejatinya enggak bisa. Manusia mengenal Allah dengan sejatinya enggak bisa. Atau Allah mau mengenal dia juga enggak mau. Gitu. Makanya kalau orang-orang spiritual itu sok-sokan mengenal Allah, kemudian minta petunjuk, kemudian ada makhluk gaib yang turun beri petunjuk, itu kan makhluk, bukan Allah langsung. Ada sih biasanya guru spiritual, itu ketika tirakat mengadakan sebuah meditasi, perenungan yang dalam, kemudian akan datanglah sebuah cahaya dari atas langit, wus, ya itu biasanya cahaya palsu. Tapi itu diyakini oleh dia, kemudian diyakini oleh pengikutnya, sehingga lahirlah sebuah aliran-aliran kejiwaan, kepribadian, dan aliran-aliran apa itu yang banyak di Solo, Jogja itu. Nah itu karena mursyidnya mendapatkan nur tadi. Ketahuilah bahwa cahaya-cahaya yang turun pada panjenengan sedaya itu adalah juga pernah turun kepada dalam manaqib pada Abdul Qadir Jailani. Tapi Abdul Qadir Jailani tidak percaya akan tentang cahaya itu, sehingga pergilah cahaya itu. Nah anehnya kalau di wilayah spiritual kita tidak dikaji seperti itu. Karena jiwanya Syekh Abdul Qadir jiwa yang ikhlas, sehingga ketika muncul cahaya palsu yang berupa sinar akan ketahuan. Tapi kalau jiwa-jiwa yang masih kotor seperti yang berada di banyakan spiritual di Jawa ini, datangnya nur, jenengan juga hatinya palsu, yang datang nur palsu dikiranya asli semua. Sehingga mendirikan aliran-aliran lain dan aliran. Ketahuilah bahwa cahaya Allah yang asli itu tidak akan masuk di dada selain Nabi dan Rasul. Karena itu adalah sejatinya adalah cahaya Allah hanya masuk di wilayah dadanya utusan Allah, para Nabi Rasul, yang itu adalah bentuknya wahyu. Jadi cahayanya itu mengandung sebuah arti makna pesan-pesan. Bukan kok cahaya muncul kemudian menghantam kepada dada manusia bek gitu. Enggak seperti itu. Itu cahaya-cahaya yang diberikan oleh Allah kepada para utusan itu rupanya wahyu, pesan-pesan khusus dari Allah. Karena Allah hanya akan menemui para utusannya. Adapun cahaya-cahaya yang banyak masuk pada spiritual, orang yang mengaku dirinya hakikat, itu cahaya-cahaya yang jiniyah sifatnya. Tapi selalu tidak mengaku ini asal dari Allah ya. Anda bukan utusan Allah ngaku seperti itu. Wah ini wahyu, enggak. Makanya Anda kemudian pasti efeknya mendirikan aliran. Itu satu. Yang kedua, pasti menjauh dari Al-Quran. Karena sejatinya wahyu Allah yang turun pada utusan itu pasti akan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan yang dibawa Rasulullah. Tapi kalau cahaya-cahaya yang turun pada para spiritual ini selalu menjauhkan dari Islam, jatuh.
Yang kedua, menjauhkan dari Al-Quran. Itu titenannya. Tandanya seperti itu. Sehingga mesti menjauh dari Al-Quran yang asli. Tapi ya mesti mengaku benar terus. Dan mengaku sudah mencapai pada derajat hakikat. Ini makanya di akhir zaman ini kami peringatkan bahwa antara hubungan syariat hakikat pada para spiritual, khususnya para mursyid dan para orang-orang yang gemar tirakat spiritual, bahwa wilayah roh manusia biasa itu tidak akan mencapai pada derajat hakikat. Gitu loh. Pasti yang didapat ada kepalsuan. Kalau kepalsuan terjadinya kepada jiniyah. Di wilayah manusia itu wilayahnya syariat. Satu wilayah syariat, makanya Nabi Rasul dikatakan sahibus syariah, pembawa syariat. Yang kedua, di wilayah hakikat cukup dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mengimani tentang gaib. Hakikat itu gaib. Mengimani tentang gaib. Gaib yang disampaikan siapa? Gaib yang disampaikan para utusan Allah. Gaib yang disampaikan dalam Al-Quran. Nah, itu wilayahnya itu. Jangan nyebrang ke sana. Makanya banyaknya spiritual tergelincir, banyaknya guru torekoh yang tergelincir di wilayah akidahnya, karena guru torekoh itu yang dikejar adalah masuk di wilayah hakikat, masuk di wilayah kalau bahasa fisika di wilayah metafisika. Bahwa manusia biasa selain Nabi Rasul itu wilayah di wilayah fisika, bukan di wilayah metafisika. Metafisikanya hanya wilayah meyakini kabar yang telah diberikan oleh utusan Allah dan kabar yang telah diberikan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini nasib bangsa kita itu gini, mantasarro'a bila hakikotin fakotazan tahnafako. Barang siapa yang melakukan syariat tapi tanpa hakikat, tanpa memahami hakikat, tanpa berujuk pada dalil-dalil hakikat ataupun kabar-kabar hakikat yang panduan hakikat yang ada disampaikan oleh Quran dan Rasulnya, maka dia akan menjadi tanah fakoh. Dan barang siapa mantahakoko bila syariatin fakotazan dakau. Barang siapa yang berhakikat tapi tanpa syariat, maka dia masuk pada tataran penyimpangan zindik. Dan ini terjadi kebanyakan adalah para orang-orang Jawa yang menjauh dari Al-Quran, menjauh dari syariat, serasa sudah tahu dan menjauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya, maka dia masuk di wilayah perangkap jiniyah yang namanya zindik. Kalau umat Islam kerusakannya rata-rata di wilayah mantasarro'a bila hakikatin fakot tanafakoh. Nah, kerusakannya kami tekankan di akhir zaman ini bila hakikatin di sini karena tempatnya hakikat itu adalah Sukma Nur Muhammad, dan Sukma Nur Muhammadnya sudah tergantikan dengan kaca kawit tadi, ya maka kebanyakan 90% manusia sekarang mantasarro'a bila hakikatin. Hakikat yang mana? Wong hakikatnya itu hakikat sukmo kita sendiri dari Nur Muhammad. Wong sukmanya gak asli ya gak bila hakikatin. Kalau bila hakikat fakot tanafako, barang siapa yang bersyariah dengan sholat, puasa, haji yang berkali-kali, tapi sukmanya hilang, sukmanya telah dicabut di bawah gaib-gaib negatif, diganti sukma kawi, itulah yang dikatakan fakot tanafako, dia adalah sungguh-sungguh orang yang munafik. Maka pernah saya sampaikan di konten yang lalu bahwa orang yang sukmanya hilang, sukmanya dicabut dibawa oleh gaib dan digantikan sukma palsu, itulah sejatinya orang munafik. Maka sekarang berarti mayoritas bangsa ini dihuni oleh orang-orang munafik. Sehingga kita rasakan kerusakan bangsa ini. Inilah posisi bangsa sekarang ini menjadi bangsa yang rusak. Dari mana pembenahannya? Kita semua bingung. Pembenahannya satu-satunya adalah revolusi pengembalian manusia, sukma yang asli dikembalikan dan bersihkan sukma yukma yang palsu, maka akan menjadi orang yang beriman. Islam, iman yang benar-benar iman, sehingga ini akan merasakan sebuah buah namanya ma'rifatullah, mengenal Allah dengan benar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Allahumma fiqh lakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.